Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi hari ini kita bahas bab alamatul qiyamah. Alamatul qiyamah. Alamatus sya'ah. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Kiamat itu pasti akan datang, tapi kapan kita juga nggak tahu. Itu ada di rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita selaku mukmin harus percaya dan yakin bahwasannya kiamat itu pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat itu masuk ke dalam rukun iman. Percaya kepada hari kiamat masuk ke dalam rukun iman. Ini tertuang di dalam satu riwayat yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam awal-awal kitab yang beliau karang Kasifatus Saja, di mana saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat duduk dan datanglah malaikat kepada beliau, yaitu Jibril alaihissalam. Di mana riwayat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Umar bin Khattab. Ringkasnya dikemukakan, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, Jibril yang bicara, wahai Rasulullah, fa akhbirni anil iman, maka jelaskanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku tentang iman. Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi bahwasanya engkau percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasul Allah. Yang kelima, bahwa engkau percaya beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau percaya dan engkau beriman kepada qadar syarrihi, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Nah, jadi kita memang tidak diinformasikan kapankah kiamat itu datang. Ini semua menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan kisi-kisi berkaitan dengan tanda-tanda datangnya hari akhir, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bahwa salah satu tanda-tandanya hari kiamat itu akan datang adanya Dajjal, turunnya Dajjal, adanya Dajjal atau turunnya Dajjal. Bahwa kedatangan Dajjal ini sudah banyak
sudah banyak diceritakan, diberitakan di dalam riwayat dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi satu kepercayaan yang syah menurut agama Islam. Saking banyaknya beberapa hadis menceritakan tentang Dajjal, sehingga keberadaan dan kedatangan Dajjal itu menjadi satu kepercayaan, menjadi satu keyakinan yang sah menurut agama Islam. Dajjal ini artinya adalah pembohong. Banyak Dajjal. Artinya pembohong yang kerjanya menyesatkan umat manusia. Dajjal ini adalah pembohong yang kerjanya menyesatkan umat manusia. Jadi kalau ada model begitu tuh, ya, orang yang model begitu pembohong kemudian menyesatkan umat manusia, nah itu Dajjal. Itu Dajjal. Berdasarkan hadis, maka Dajjal itu dibagi menjadi dua. Dajjal itu menjadi dua berdasarkan hadis. Pertama, Dajjal kecil. Dajjal kecil yang kehadirannya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang pun sudah ada. Ada tuh Dajjal-Dajjal, cuma tingkatannya Dajjal kecil. Belum Dajjal besar. Nah, kemudian yang kedua, Dajjal besar, yang kedatangannya nanti sebelum hari kiamat. Menjelang hari kiamat, Dajjal besar ini akan datang. Dajjal yang besar ini kebohongannya sangat luar biasa dan sangat menyesatkan umat manusia. Makanya kita diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar hati-hati terhadap Dajjal, ya, baik itu Dajjal yang kecil maupun Dajjal yang besar. Kita ini harus berhati-hati, ya. Karena apa? Dapat menyesatkan kita daripada agama Islam, sehingga bisa jadi kita ini kalau ikutin Dajjal mati dalam keadaan sesat, mati dalam keadaan kafir, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dan memerintahkan umatnya agar selalu berlindung, ya, agar selalu berlindung diri dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari godaan Dajjal. Rasulullah itu sendiri itu berdoa. Rasulullah itu sendiri berdoa agar dilindungi dari Dajjal. Dan ini doanya juga merupakan pembelajaran kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mah dipelihara oleh Allah, maksum, dan dia tidak akan tergelincir oleh kesesatan yang dilakukan oleh Dajjal. Ya, buktinya sampai beliau meninggalkan dunia, ya, beliau meninggal dunia tetap beliau dalam keimanan yang mantap. Cuma walau bagaimana, sebagai bentuk pembelajaran kepada umatnya, Rasulullah tetap melakukan doa agar terhindar daripada Dajjal. Beliau mengajarkan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maksami wal maghrumi wa min fitnatil qabri wa ajabil qabri wa min fitnatin nar wa azabin nar wa min fitnatis syarril ghina wa a'udzubika min fitnatil fakri wa a'udzubika min fitnatil masihid
dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghsil anni khotoya bil ma'i wasalji wal barodi. Wa naqi qalbi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Wal ba'id baina wa ba'id baini wa baina khotoyaya kama bi'adata, ya. Karena kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Rawahu Tirmizi wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Aisyah. Itu doanya tuh. Doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal kasali, daripada sifat malas, wal harami, dan umur yang ketuaan, wal maksimi, dan aku berlindung kepadamu dengan segala dosa, wal maghromi, dan segala hutang, wa min fitnatil qabri, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah kubur, wa ajabil qabri, dan azab kubur, wa min fitnatin nar wa azabin nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah neraka dan azab neraka, wa min fitnatis syarril ghina, dan aku berlindung kepada Engkau daripada keburukan kekayaan, wa a'udzubika min fitnatil faqri, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kefakiran, dari fitnah kemiskinan. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari fitnah kefakiran atau kemiskinan. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari fitnah masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Allah maghsil anni khotoya, ya Allah sucikanlah, bersihkanlah dariku kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barodi, dan air mawar, wa naqi qalbi minal khotoya, dan bersihkanlah hatiku, minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, kama yunaqqas saubul abyad minad danasi, sebagaimana bersihnya baju yang putih daripada daki. Waba'id, dan jauhkanlah baini, di antaraku, wa baina khotoya, dan di antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Itu doanya tuh. Bahwa rawahu Tirmizi wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada sifat malas. Sifat malas ini enggak baik. Apalagi sifat malas dalam rangka kita beribadah. Jauhkan itu. Jauhkan.
Jauhkan ya Allah kami daripada berbagai macam sifat malas yang mengakibatkan aku tidak mau berusaha, yang mengakibatkan aku tidak mau belajar, yang mengakibatkan aku tidak mau beribadah kepada Engkau, yang mengakibatkan aku tidak mau berzikir dan lain sebagainya. Kalau sampai kita malas berusaha, maka jadilah kita ini sebagai orang fakir, menjadi orang miskin. Kadang aja udah berusaha masih tetap fakir, masih tetap miskin, apalagi malas berusaha. Kita diperintahkan oleh Allah untuk giat berusaha, untuk giat bekerja dalam rangka mencari maisha. Dan itu merupakan kewajiban bagi para bapak, bagi para ayah terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, ya, dan terhadap orang-orang yang berada di dalam rumah tangganya. Berusaha dan bekerja agar keluarga kita hidup layak, istri kita hidup layak, anak kita hidup layak, dan orang-orang yang berada di dalam rumah tangga kita hidup layak. Jadi sekali lagi kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada sifat malas berusaha, malas bekerja. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat malas belajar, malas taklim. Sehingga kalau aku malas belajar, aku malas taklim, maka jadilah aku ini orang bodoh, orang jahil, orang yang nggak ngerti agama, orang yang nggak ngerti syariat. Ya Kong. Nah, makanya alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kekuatan kepada jasmani dan rohani kita untuk taklim, untuk menuntut ilmu tiap pagi. Pasti itu sedikit banyak ilmu akan bertambah. Kita bahas masalah fikih, akhirnya pengetahuan kita tentang hukum bertambah. Kita bahas masalah tafsir, akhirnya pengetahuan kita tentang isi kandungan Al-Quran bertambah. Kita bahas masalah tasawuf, akhirnya pengetahuan kita tentang tasawuf bertambah. Kita bicara masalah hadis, akhirnya pengetahuan kita tentang hadis makin bertambah. Sedikit banyak pasti akan bertambah. Dan sedikit banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari itu pasti akan bermanfaat dan berguna, minimal untuk diri kita sendiri. Syukur-syukur kita bisa tularkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, pada anak-anak kita, kepada istri kita, para tetangga dan lain sebagainya. Jangan sungkan dan jangan merasa malu untuk menyebarkan pelajaran Islam. Jangan sungkan dan jangan merasa malu untuk menyebarkan ilmu. Senajan kita ini bukan ustadz, senajan kita ini bukan kiai, meskipun kita ini bukan ustadz, bukan kiai. Balighu anni walau ayah. Tuh pesan Rasulullah dan wajib dilaksanakan. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu kepada umat manusia, sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat. Meskipun satu ayat. Dulu zaman para sahabat, ada sahabat yang hafal cuma kulhu, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat ada yang hanya hafal surat tersebut, tapi karena dia mengingat balighu anni walau ayah, maka disampaikan kepada umat manusia meskipun hanya surat qul huwallahu ahad. Kita kalau ingin dakwah, ingin menyampaikan ilmu, enggak kudu harus jadi ustadz dulu, enggak kudu jadi kiai dulu, atau enggak kudu jadi ulama
dulu. Ya. Sebisa apapun meskipun jabatan kita, apapun jabatan kita, baik kita di RT, di RW, atau kita pun bukan ustadz atau bukan kiai, maka wajib bagi kita untuk menyebarkan ilmu, wajib bagi kita untuk menyebarkan dakwah. Ya Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.